Oke, baik teman-teman sekalian, kita sekarang belajar bagaimana cara mencari follower dan cari user melalui DM organik yaitu TikTok. Oke, nanti buat teman-teman belajar, baik teman-teman marketing maupun teman-teman dari magang. Oke. Yang pertama caranya adalah yang pertama cari interaksi di postingannya kompetitor. Yang kedua gunakan konten yang original dan juga rajin upload. Saya mau bahas yang nomor dua dulu teman-teman. Saya mau bahas yang nomor dua dulu. Nah, oke, saya tunjukkan punya saya, nggih. Nah, ini misalkan kenapa kok kita harus menggunakan konten yang original. Oke, bisa sempat memang dari kantor, dari tim-tim konten kan memang sudah menyediakan konten, tetapi jangan mengandalkan itu. Oke, yang pertama, ini kan saya upload saya konten pribadi saya upload, terus habis gitu konten dari tim konten di Telegram juga saya upload. Nah, ternyata view-nya berbeda, teman-teman. View-nya berbeda. Ini yang dari Telegram view-nya cuma satu, view-nya cuma tiga, view-nya cuma empat. Sedangkan yang saya ngerekam sendiri view-nya bisa ratusan. Ini 97. Nah, tadi ada yang anu juga. Nah, yang dari kantor view-nya itu cuma dua, cuma empat gitu ya. Nah, ini yang saya ngerekam sendiri ada 100 view, ada hampir 200 view juga ini. Ini ini ada 140 view ya. Kontennya ya ala kadarnya gitu yang rekam dari HP. Saya juga nggak terlalu pinter ngedit, jadi saya kasih tulisan gini doang. Nah, kayak gini doang itu aja. Nah, terus ini ada hampir 200 view tadi ya. Terus ada interaksi juga ini berapa sewa per bulannya. Padahal kan kita jualan rumah kosnya bukan nyari sewanya ya gitu. Nggak ada musik apa-apanya, tapi kalau bisa bikin yang lebih baik ya monggo. Artinya apa? Dari sisi, nah ini 700 view, ini lagi ngajar anak magang, saya rekam, ini ada 700 view, ada 26 yang like, segala macam ya. Nah, artinya apa? Original konten juga penting, di samping juga dari kualitasnya ya. Gitu, Ge. Nah, simpelnya seperti itu. Oke, kita bahas yang kedua, bagaimana cara interaksi, bagaimana cara mencari follower yang tertarget. Nah, yang pertama, cari interaksi di postingannya kompetitor. Misal, gini ya, misalkan kita cari aja, misalkan di sini ya mulai dari Malang dulu lah. Nah, di sini kan jual rumah kos ya, rumah kos Malang. Nah, rumah kos gitu doang aja. Nah, ini kan ada saran dari Google ya, ada Surabaya, ada Jogja, ada Malang, ada Bandung. Artinya apa? Ini adalah akumulasi kata kunci yang dikumpulkan oleh pengguna TikTok untuk mencari suatu akun atau suatu produk ya. Nah, untuk muncul di sini, TikTok itu atau mesin SEO-nya itu butuhkan 1.000 ketikan, sehingga dia akan menjadi suggestion atau menjadi saran di sini. Surabaya ada 1.000 ketikan, Jogja ada 1.000 ketikan, Malang, Bandung, dan seterusnya ada 1.000 ketikan. Artinya masing-masing kata kunci ini ada target marketnya, masing-masing ya. Oke, mungkin kita mulai dari Malang dulu. Nah, mesin pencari TikTok ada 4 kategori, ada top, ada users, ada video, dan ada live. Nah, kita tidak bicara yang live ya. Yang live ini kan paling tidak kan membutuhkan 1.000 follower. Atau sekurang-kurangnya itu 400 follower. Ya. Sedangkan kalau kita properti ini kan tidak membutuhkan keranjang kuning, nggak membutuhkan keranjang check out ya. Kalau misalkan properti ya. Jadi cukup publikasi di proyek atau mungkin kegiatan kalian yang memang membahasakan tentang value-value dari properti kita ya. Nah, oke. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang top itu yang paling teratas, kalau bahasanya sekarang mungkin FYP-nya ya. Terus user. User ini adalah akunnya. Nah, akun-akun yang mengandung anu tersebut. Nah, ini kan punya teman-teman marketing juga ini. Mas Indra, Pak Kiki, dan lain sebagainya ya. Oke, nah kemudian ada yang video. Video sama top ini kurang lebih sama anunya, hasil pencariannya ya. Oke, katakanlah kita ambil yang ini. Ambil yang kompetitor, nah katakanlah ini ya. Nah, yang di-follow atau yang diikuti, ini kita stop aja ya, videonya nggak terlalu penting. Yang penting adalah interaksi di sini. Oke, ya, yang pertama ini. Nah, ini kan ada komentar ya. Yang SHM ada, berarti dia ini juga sedang mencari properti. Nah, kita follow. Nah, gitu aja. Terus harga berapa? Ini juga dia nyari
properti, kita follow gitu aja. Gitu. Artinya kita mencari interaksi pada orang-orang yang interest atau orang-orang yang berinteraksi di video ini. Artinya kan satu niche ya, atau satu niche ya bahasanya kan ini orang yang komen di sini pasti tertarik dengan video ini, pasti tertarik dengan konten tersebut. Itu berlaku pada semua sosial media ya. Nah, ini harga berapa DP free berarti dia tertarik untuk membeli ya. Berarti kita follow juga. Oke, kita follow. Nah, gitu ya. Oke, pertama itu kan mencari follower. Dan yang kedua, kita bisa DM. Istilahnya kan di SMS atau di DM TikToknya ya. Nah, caranya kita bikin script dari ChatGPT atau AI yang lain ya. Oke, kita buka dulu seperti ini ya. Kita klik new chat seperti ini. Kita anu aja buatkan script DM TikTok misalkan. Ya, script DM itu aja sebenarnya nggak masalah ini. Untuk misalkan ya, untuk menyapa, untuk menawarkan kan investasi rumah kos misalkan ya. Atau mungkin nanti kalau ada produk properti lain tinggal dimasukkan aja ya. Rumah kos. Nah, misalkan di sini Rizky nama saya ya. Rizky. Nah, di sini marketing PT Tomolen. Nah, misalkan seperti itu nggak? Nah, nanti kita enter aja. Nah, ini kan sudah dibuatkan skrip sama si TikToknya kan. Oke. Nah, misalkan kalian mau pakai bahasa yang lain ya, monggo. Ini kan terlalu formal ya. Misalkan ganti bahasa lebih santai, misalkan ya. Santai. Oke. Seperti ini, atau mungkin dibikin lebih ringkas. Jadikan lebih ringkas. Jadikan lebih ringkas. Nah, itu kan hanya permainan bahasa aja. Enak seenaknya kalian dan ada. Nah, ini gini aja ya. Oke, hai Kak, aku Rizky dari Tomoland. Nyari properti berinvestasi. Oke, kita copy aja. Kemudian kita cari yang tadi ya, yang follow-follow di akunnya dia tadi ya. Oke, misalkan seperti ini ya. Tadi mana ya yang ada interaksinya tadi. Nah, ini kita DM aja nih orang. Kita gini ya. Buka di tab baru seperti ini. Nah, kita lihat nih akunnya. Dia alay enggak? Oh, enggak ya. Biasanya kalau yang orang investasi rumah kos kan biasanya kan usianya kisaran 40-an ke atas ya. Oke, kemudian kita message aja. Kita DM ya bahasanya ya. Nah, kita paste di sini. Paste spread ini. Oke. Nah, kemudian kita enter. Nah, tinggal tunggu aja responnya. Satu, dapat satu calon user ya bahasanya. Oke. Kemudian kita lagi. Nah, ini kan yang ada interaksi. Bisa KPR nggak, Kak? Oke, berarti kita DM aja nih orang. Diklik ya, buka tab baru kayak gini. Atau dari HP juga bisa, nggak harus dibuka tab baru juga. Nah, seperti ini. Kita message. Nah, kita DM. Kita paste dah. Nah, sip. Nah, kayak gini. Oke, gitu aja. Nah, sudah dapat dua calon user lagi. Lagi, oke. Instagram sama, kaidahnya semua sosmed sama. Kita nggak perlu follow si yang tukang postingnya ini, nggak perlu. Itu kita cuman cari interaksi di sini. Nah, ini kan ada. Oke, harga berapa bisa free kan? Kita klik aja sininya. Nah, kita lihat akunnya aman ya. Misalkan nggak ada yang alay, nggak ada yang aneh. Terus kita message aja. Oke, kita paste aja. Intinya, skripnya ini tinggal bikin dari ChatGPT, habis itu di DM-DM-in gitu aja. Oke, lagi, itu kan satu, dia interaksinya dari kompetitor. Nah, contoh kompetitor kan banyak variabel ya. Misalkan tadi kan jual rumah kos Malang, kita coba dari kota yang lain ya, misalkan ya. Kita kalau pencarian gitu, misalkan kita cari di sini jual rumah kos Jogja, katakanlah gitu ya.
Jogja. Kita enter. Artinya itu apa rumah kos ini ada, ini misalkan ya, anggaplah kita cari yang FYP aja lah. Ini ada 23.000 ya, 23K ini. Kita stop aja videonya, nggak terlalu penting ya. Kita cari orang-orang yang berinteraksi di sini. Yang pertama kita follow, yang kedua kita DM-in aja. Oke. Nah, jangan cari yang alay ya. Misalkan kayak gini kan dia kan ini foto profilnya aja belum diupload kan akunnya nggak meyakinkan ya. Cek harga min, oke. Info harga. Nah, ini kan berarti kan dia yang serius ya. Mencari harga, oke. Kita buka di tab baru. Pertama kita follow dia biar dapat notifikasi ya. Kemudian kita message atau kita DM. Kemudian kita paste aja yang dari ChatGPT tadi ya. Mungkin kita mau bahasanya lebih formal ya, tinggal pakai yang atas. Tadi ya, ChatGPT-nya. Seren. Nah, gini ya, kita copy, kita letakkan di sini ya. Nah, tinggal tunggu responnya aja nih. Nah, ini kan ya, salam kenal aku Rizky dari Tomoland, prestasi, dan sebagainya. Oke, lagi cari yang interest atau tertarik dengan konten berikut ini kan ya. Oke, nah, oke misalkan seperti ini. Oke, nah itu yang berkaitan dengan rumah kos. Bisa juga dengan properti yang lain, villa, hunian, misalkan apartemen ya. Apartemen, misalnya biaya. Nah, gini, oke. Terus kita tarik di TikToknya misalkan jual apartemen Surabaya, misalkan ya. Jual apartemen, temen Surabaya. Oke, sekiranya memungkinkan untuk survei ke Malang. Oke, katakanlah kita cari yang ini, kita cari yang FYP ya, 6.000 view ini ya. Kita stop aja videonya, nggak terlalu penting ya. Oke, nah kita cari orang yang berinteraksi atau yang komen di sini ya. Dua kamar tidur berapa harganya? Nah ini kan ya pertama-tama kita follow dulu orangnya, kita stalking dulu ya statusnya ya. Kita follow dulu, jebret. Oke, kemudian kita message dan kita DM. Oke, berarti dia cari apartemen tidak menutup kemungkinan juga mencari rumah kos karena uangnya ada kan gitu ya. Oke, intinya orang yang semarket dengan produk kita atau value gitu ya, kita gitu ya. Oke, terus berikutnya ini apakah masih ada? Kita klik saja, nah, kita follow dulu, kemudian kita message ya. Klik sesimpel itu, teman-teman. Nanti tinggal tunggu responnya aja. Oke. Lagi kita cari mangsa lagi, kita cari market lagi ya. Eh, oke. Nah, ini kan orang yang komen kan ada 143. Oke, masih ada. Kita cari komennya yang menarik ya kalau ada ya. Oke, nggak ada sewakah. Nah, ini caranya gimana? Kalau tipe studio berapa angsurannya? Kita buka di tab baru aja. Nah, orang ini kan interest dengan apartemen ini kan, atau dengan konten yang ada di sini. Oke, seperti ini nggih. Oh, wah ini ya. Pertama kita follow dulu orangnya biar dapat notif. Nah, kemudian kita message. Artinya kan dia di HP-nya dapat dua notif. Satu kita follow, yang kedua kita sapa tadi. Oke, dan sepengalaman saya juga dapat calon user juga sih dari TikTok mungkin dua kali lah dari cara-cara seperti ini. Nah, seperti itu nggih. Jadi yang pertama, saya simpulkan lagi nggih. Yang pertama, gunakan konten yang original dan rajin upload. Rajin upload ya mungkin seminggu sekali lah. Konten di proyek atau konten di kamar TN11-nya itu atau di show unit yang lain ya. Entah itu di proyek kalian yang daun, entah itu yang di Konfi atau yang di Sigura-gura manapun di Mercosari. Nah, gunakan konten yang original. Yang pertama. Yang kedua, harus rajin upload dan yang cari interaksi dengan cara-cara tersebut ya. Carilah interaksi di postingannya kompetitor. Baik itu di komen maupun itu di, ya terutama di komen sih. Cari video yang viral tentang kontennya. Misalkan tadi ya, jual apartemen Surabaya, jual rumah kos
Surabaya jual rumah kos Jogja, cari yang viral, habis itu komentarnya dicari, habis itu di DM DM-in gitu aja. Oke, kompetitor itu bisa dari properti lain, bisa dari produk lain. Contoh, kalau produk lain ya, misalkan saya mengetikkan di sini. Misalkan saya ngetik, misalkan jual mobil Malang, misalkan ya, mobil Malang. Oke, ntar. Ini kalau kategori produk lain. Intinya kan orang punya mobil kan pasti punya uang juga, toh? Oke, ini misalkan ini ada 7.000 view ya, kita klik saja. Videonya dia nggak penting. Yang penting adalah orang yang berinteraksi di video tersebut. Oke, ini kan di ini mobilnya juga kita lihat sih sebenarnya. Ini Avanza, ini ya, ini depo, DP sini, DP tenor 2 tahun berpangsuran. Oke, kita open link new tab gini. Oke, ini kalau contoh dari produk lain. Kemudian kita follow dulu orangnya, kemudian kita message. Nah, kemudian kita paste yang dari ChatGPT tadi, yang skripnya tadi ya untuk DM-DM tadi. Nah, seperti ini ya. Jebret. Nah, seperti ini. Aku tombolin marketing seperti ini dan sebagainya. Oke, mungkin cukup itu dulu teman-teman. Nanti bisa interaksi lagi atau diskusi di lain kesempatan. Atau mungkin bisa WA ke kami ya dari tim-tim DM. Atau main di kantor magang silakan di M1. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga saya doakan sukses semuanya. Jadi marketing yang terbaik atau jadi top sales. Terima kasih. Assalamualaikum.